Di tengah padang pasir yang gersang, berdirilah sebuah kota kecil nan mulia, kota Mekah, kota yang diapit oleh gunung-gunung batu yang kering. Kota ini telah menjadi pusat spiritual selama berabad-abad lamanya. Di tengahnya berdiri Ka'bah, rumah suci yang dihormati oleh bangsa Arab. Ka'bah adalah simbol persatuan dan kebanggaan bagi bangsa Quraisy. Namun ketenangan kota ini suatu hari nanti akan terusik oleh ancaman dari seorang penguasa ambisius dari Yaman. Penguasa itu bernama Abroha. Ancaman ini mengawali serangkaian peristiwa yang tak hanya menunjukkan keagungan Allah, tetapi juga membuka jalan bagi kelahiran Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, yang akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Peristiwa-peristiwa ini adalah sebuah kisah yang mengubah sejarah umat manusia untuk selamanya, dimulai dari ancaman Abroha, kebijaksanaan Abdul Muthalib, hingga tanda-tanda keajaiban yang menyertai kelahiran dan masa kecil Muhammad SAW. Setiap momen dan detik dalam kehidupan Rasulullah adalah cerminan dari kehendak Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha agung, Tuhan semesta alam. Sebelum melanjutkan kisah ini, sempatkan menuliskan sholawat Nabi di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga semua hajat dan doa kita Allah kabulkan dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Di tanah Yaman terdapat seorang penguasa ambisius bernama Abroha. Ia telah membangun sebuah gereja megah di Sana'a, ibu kota kerajaannya. Gereja itu dinamakan Al-Qullaish. Gereja ini dibangun antara tahun 527 dan akhir tahun 560-an Masehi dan dirancang dengan tujuan menggantikan Ka'bah sebagai pusat ibadah di Jazirah Arab. Abroha berusaha untuk mempromosikan agama Kristen di kerajaan yang mayoritas penduduknya Yahudi. Ia juga berusaha untuk memusuhi Ka'bah di kota Mekah. Gereja Al-Qullaish dibangun sangat besar, indah dan megah. Namun meskipun bangunan ini megah, orang-orang Arab tetap berbondong-bondong melakukan ziarah ke Ka'bah di Mekah. Hal ini menimbulkan kemarahan di hati Abroha. Di dalam hatinya, Abroha bertekad, aku akan menghancurkan Ka'bah dan memaksa mereka tunduk pada gerejaku. Abroha kemudian mengerahkan pasukan sangat besar. Mereka menunggangi gajah-gajah raksasa dari Afrika yang menakutkan dan belum pernah dilihat oleh bangsa Arab. Pasukan ini adalah lambang dari kekuatan yang diyakini Abroha tidak dapat dikalahkan. Dan hari keberangkatan pun tiba. Abroha yang penuh ambisi menaiki kudanya sambil memimpin pasukan. Suara derap kaki gajah mengguncang bumi saat mereka mulai bergerak menuju kota Mekah. Setiap desa yang mereka lewati dilanda ketakutan. Para penduduk mengurung diri di dalam rumahnya. Mereka menutup pintu-pintu rumahnya. Mereka tidak berani keluar untuk melihat pasukan besar yang mendekat. Di kota Mekah, kabar tentang kedatangan pasukan Abroha telah menyebar luas. Kaum Quraisy menjadi resah. Mereka mulai berkumpul di sekitar Ka'bah untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan untuk melindungi rumah suci mereka. Di antara mereka berdiri sosok tua yang penuh wibawa. Dia adalah Abdul Muthalib, kakek dari baginda Rasulullah SAW. Abdul Muthalib adalah pemimpin Quraisy yang sangat dihormati. Di usianya yang sudah tua, ia masih tegar dan penuh kebijaksanaan. Setiap kata-katanya didengarkan dengan seksama oleh kaumnya. Tiba-tiba seorang pemuda Quraisy mendekati Abdul Muthalib dengan wajah penuh kecemasan. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Tanyanya dengan nada putus asa. Pasukan Abroha begitu besar, mereka menunggangi gajah-gajah raksasa. Kita tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka, katanya lagi. Abdul Muthalib tetap tenang meskipun suasana di sekitarnya penuh kecemasan. Ia menjawab dengan suara penuh keyakinan. Wahai saudara-saudaraku, Ka'bah adalah rumah Allah. Kita hanyalah penjaganya. Kekuatan kita tidak akan mampu melawan pasukan Abroha. Tapi ingatlah, Ka'bah ini bukan milik kita. Ia adalah milik Allah. Biarkan Allah sendiri yang akan menjaga dan melindunginya. Meskipun kata-kata Abdul Muthalib membawa ketenangan bagi sebagian orang, namun tidak semua merasa yakin. Tiba-tiba seorang pemimpin Quraisy lainnya berkata dengan suara bergetar, Wahai Abdul Muthalib, apakah kita akan diam saja? Apa yang akan dikatakan oleh suku-suku lainnya jika kita membiarkan Ka'bah kita dihancurkan? Abdul Muthalib menatapnya dengan penuh pengertian. Wahai saudaraku, aku sangat memahami kekhawatiranmu, tapi kita tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi mereka. Kita serahkan urusan ini kepada Allah. Namun aku akan menemui Abroha sendiri. Aku akan berbicara kepadanya. Keputusan Abdul Muthalib untuk menemui Abroha membuat banyak orang terkejut.
Tanpa banyak bicara, Abdul Muthalib dengan kepala tegak dan penuh wibawa berjalan menuju perkemahan Abrahah di luar kota Mekah. Pasukan Abrahah yang besar telah bersiap untuk menyerang, dan di tengah-tengah mereka berdiri gajah-gajah raksasa. Gajah-gajah itu membuat tanah di bawah kakinya bergetar. Ketika Abrahah mendengar bahwa pemimpin Quraisy datang untuk menemuinya, ia menyambutnya dengan rasa penasaran. Abdul Muthalib meskipun usianya sudah lanjut, ia berdiri dengan tenang di hadapan Abrahah. Ketika mata mereka bertemu, Abrahah tidak bisa menutupi rasa hormatnya. Abrahah mengakui wibawa yang dimiliki oleh Abdul Muthalib. Abrahah melihat bahwa Abdul Muthalib adalah sosok lelaki bukan sebagai musuh, akan tetapi sebagai seseorang yang memiliki kedalaman kebijaksanaan. Bahkan Abrahah tidak berani meminta Abdul Muthalib duduk dan bersujud di depan kakinya seperti para tamu-tamu yang lainnya. Abrahah sendiri tidak berani duduk di singgasananya. Ia memilih untuk membawa Abdul Muthalib ke dalam ruangan, berbicara empat mata. "Wahai Abdul Muthalib, apa yang kau inginkan?" tanya Abrahah mencoba membaca maksud kunjungan Abdul Muthalib. "Apakah engkau datang untuk memohon agar aku tidak menghancurkan Ka'bah, wahai Abdul Muthalib?" Dengan tenang Abdul Muthalib menjawab, "Aku tidak datang untuk memohon agar Ka'bah diselamatkan. Ka'bah adalah milik Allah dan hanya Allah yang akan melindunginya. Aku datang untuk meminta kembali unta-untaku. Unta-untaku dan unta kaumku telah dirampas oleh tentaramu." Mendengar itu Abrahah terkejut. Ia tertawa keras dan berkata, "Apa? Kamu datang hanya untuk meminta unta-unta itu? Aku datang untuk menghancurkan Ka'bah dan kau hanya meminta unta-untamu kembali. Bukankah Ka'bah lebih penting bagimu?" Dengan ketenangan yang luar biasa Abdul Muthalib menjawab, "Unta-unta itu adalah milikku dan aku bertanggung jawab atas mereka. Sedangkan Ka'bah adalah milik Allah. Biarlah Allah sendiri yang akan menjaganya." Hati Abrahah bergetar mendengar jawaban dari Abdul Muthalib. Ia kagum dengan keyakinan Abdul Muthalib, akan tetapi ia tetap pada niatnya. "Besok kita lihat, wahai Abdul Muthalib. Kita lihat apakah Tuhanmu benar-benar akan melindungi rumahnya," jawab Abrahah dengan suara bergetar. Malam itu Abdul Muthalib memerintahkan seluruh penduduk Mekah untuk meninggalkan kota. Mereka membawa keluarga mengungsi ke perbukitan. Mereka menyelamatkan diri sambil mengamati dengan cemas pasukan Abrahah yang sudah bersiap-siap menyerang Ka'bah. Abrahah memerintahkan pasukannya untuk mulai bergerak di pagi buta. Keesokan harinya, kota Mekah terasa sangat sunyi dan sepi, seolah-olah seluruh alam menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Penduduk Mekah yang dipenuhi rasa cemas sudah mengungsi ke tempat-tempat aman yang tinggi. Mereka tidak ingin dilindas oleh kaki gajah raksasa. Mereka hanya bisa pasrah dan memandang jauh ke arah perkemahan pasukan Abrahah yang mulai bergerak mendekati kota mereka. Matahari pagi bersinar terang, tetapi hati setiap orang di Mekah dipenuhi rasa takut. Di antara kerumunan penduduk Mekah itu berdiri Abdul Muthalib, sosok yang tetap tenang meskipun dihadapkan pada ancaman besar. Tatapannya yang tajam tidak teralih dari Ka'bah, rumah suci yang ia yakini akan dilindungi oleh Allah sendiri. Di dalam hatinya, Abdul Muthalib berdoa dengan khusyuk. Ia memohon agar Allah menurunkan pertolongannya. Di kejauhan, suara langkah-langkah besar mulai terdengar. Tanah bergetar di bawah kaki gajah-gajah besar yang memimpin pasukan Abrahah. Orang-orang mulai gelisah. Mereka bisa melihat debu yang berterbangan di horizon, tanda bahwa pasukan besar sudah semakin dekat. Gajah paling besar bernama Mahmud. Ia berada di barisan depan, memimpin langkah menuju Ka'bah dengan kekuatan luar biasa. Di kota Mekah, suasana semakin tegang. Beberapa wanita menangis, anak-anak dipeluk erat oleh orang tua mereka. Terdengar doa-doa lirih dari beberapa orang di antara kerumunan. "Ya Allah, lindungilah rumahmu." Ketika pasukan gajah Abrahah semakin dekat, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Gajah Mahmud yang berada di barisan paling depan tiba-tiba berhenti. Ia tidak ingin meneruskan perjalanan. Meskipun dipaksa oleh para penunggangnya, gajah itu menolak untuk bergerak maju. Para prajurit memukulnya dengan cambuk. Mereka berteriak memerintahnya untuk berjalan, tetapi Mahmud tetap teguh di tempatnya, seakan-akan ada kekuatan tak terlihat yang menghentikannya. Melihat peristiwa itu, Abrahah mulai marah. "Apa yang terjadi? Mengapa gajah ini tidak mau bergerak lagi?" katanya dengan penuh kemarahan. Ia turun dari kudanya dan mendekati gajah itu. Ia mencoba mencambuknya dan mendorongnya sendiri, tetapi usahanya sia-sia. Mahmud menolak untuk berjalan menuju Ka'bah.
Sementara itu, gajah yang lain menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Beberapa di antaranya mulai berbalik arah. Pasukan Abraha menjadi kocar-kacir. Mereka tidak mengerti tentang apa yang sedang mereka alami. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba langit di atas Mekah dipenuhi suara kicauan burung. Dari arah laut ribuan burung kecil datang. Mereka terbang dengan formasi yang teratur. Burung itu disebut dengan burung ababil. Setiap burung membawa batu kecil di paruh mereka dan 2 batu di cakar mereka. Burung-burung itu terbang dengan cepat. Mereka memenuhi langit di atas pasukan Abraha. Orang-orang Mekah yang menyaksikan dari jauh kejadian ini mulai terdiam. Mereka takjub melihat fenomena yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Apa itu? Mengapa begitu banyak burung di langit? Bisik mereka. Sementara itu, burung-burung ababil mulai melemparkan batu-batu kecil yang mereka bawa ke arah pasukan Abraha. Batu-batu kecil itu meskipun tampak sepele ternyata mampu menghantam prajurit-prajurit gajah dengan kekuatan luar biasa. Setiap prajurit yang terkena batu langsung tersungkur. Tubuh mereka terkoyak oleh kekuatan yang tidak terlihat. Gajah-gajah raksasa yang terkena batu-batu kecil itu berlari kocar-kacir. Mereka menghancurkan barisannya sendiri. Pasukan Abraha yang tadinya begitu yakin akan menang kini berubah menjadi kacau. Prajurit-prajurit berteriak. Mereka mencoba melarikan diri, akan tetapi mereka tidak bisa menghindari hujan batu yang dilemparkan oleh burung-burung ababil. Suasana di sekitar pasukan Abraha berubah menjadi pemandangan yang mengerikan. Abraha yang terluka parah berusaha melarikan diri, tetapi tubuhnya mulai membusuk. Dia tewas dalam perjalanan kembali ke Yaman. Al-Quran melukiskan pasukan Abraha berantakan seperti daun yang dimakan ulat. Kejadian yang terjadi pada bulan Februari tahun 570 Masehi itu menunjukkan bahwa pasukan Abraha telah ditembaki dengan batu membara ultra cepat hingga tercabik-cabik. Kejadian itu terjadi di lembah Al-Muhasir yang jaraknya 13 km dari kota Mekah. Penduduk Mekah termasuk Abdul Muthalib menyaksikan kejadian itu dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka melihat bagaimana pasukan besar yang dipimpin oleh gajah-gajah raksasa dihancurkan oleh batu-batu kecil. Memang tidak ada satupun pedang yang diangkat oleh penduduk Mekah. Tidak ada satupun anak panah yang mereka lontarkan. Tetapi Allah menurunkan pertolongannya untuk melindungi rumahnya. Suasana di pengungsian itu berubah menjadi penuh dengan tangisan kesyukuran. Orang-orang bersujud di atas tanah. Mereka memuji Allah yang telah menunjukkan kebesarannya. Abdul Muthalib mengangkat tangannya ke langit. Ia berdoa dengan penuh rasa syukur. Segala puji bagi Allah yang telah melindungi rumahnya dan menghancurkan musuh-musuhnya. Oleh karena itu, tahun di mana peristiwa ini terjadi dikenal sebagai Tahun Gajah. Tahun di mana Allah menunjukkan kekuasaannya yang luar biasa untuk melindungi Ka'bah dari kehancuran. Tahun ini juga merupakan tahun kelahiran baginda Rasulullah SAW yang kelak akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Beberapa bulan setelah kehancuran pasukan Abraha di sebuah rumah sederhana di kota Mekah, Aminah, istri dari Abdullah bin Abdul Muthalib, mulai merasakan tanda-tanda bahwa kelahiran anaknya sudah dekat. Aminah adalah seorang wanita yang lembut, penuh kesabaran dan keyakinan kepada Allah. Namun, kehamilannya harus dijalani tanpa kehadiran suami. Abdullah suaminya telah meninggal dalam perjalanan dagang saat Aminah sedang mengandung anak pertama mereka. Di tengah kesedihan karena kehilangan suami, Aminah tetap merasakan kedamaian yang luar biasa. Setiap malam, Aminah bermimpi ada cahaya terang yang keluar dari tubuhnya. Cahaya itu menyinari seluruh dunia. Cahaya itu memancar hingga mencapai istana-istana di Persia dan Syam. Aminah yakin bahwa anak yang dikandungnya adalah karunia besar dari Allah, seorang anak yang kelak akan membawa perubahan besar bagi dunia. Malam itu langit Mekah tampak berbeda, bintang-bintang bersinar lebih terang dari biasanya, suasana kota terasa sangat damai. Angin malam berhembus lembut, seolah-olah akan terjadi suatu kejadian yang istimewa. Di saat itulah lahir seorang bayi laki-laki yang kelak akan menjadi nabi. Nabi terakhir pembawa cahaya rahmat bagi seluruh alam semesta. Tidak seperti bayi yang lainnya, bayi ini lahir tanpa tangisan. Wajahnya tenang dan senyumnya lembut menghiasi bibirnya. Berita kelahiran bayi ini segera menyebar ke seluruh Mekah. Abdul Muthalib, kakek sang bayi, segera datang untuk melihatnya.
Ketika ia melihat wajah bayi itu, hatinya bergetar. Bayi itu memancarkan cahaya kedamaian, dan Abdul Muthalib tahu bahwa cucunya bukanlah anak biasa. Dengan penuh rasa bangga, Abdul Muthalib menamai bayi itu dengan Muhammad, artinya orang yang terpuji. Nama itu belum pernah digunakan di kalangan Quraisy sebelumnya, akan tetapi Abdul Muthalib merasa yakin bayi itu akan membawa kehormatan bagi bangsa Arab pada nantinya. Bukan hanya Abdul Muthalib yang merasakan kegembiraan itu, Abu Lahab yang merupakan paman dari Muhammad merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika mendengar kabar kelahiran keponakannya. Ketika budaknya yang bernama Suwaibah datang untuk mengabarkan kelahiran Muhammad, Abu Lahab yang begitu gembira, ia memutuskan untuk membebaskan Suwaibah sebagai tanda kesyukurannya. Suwaibah menjadi manusia merdeka pada malam itu juga. Abu Lahab tidak menyadari bahwa bayi yang ia rayakan kelahirannya kelak akan menjadi sosok yang membawa ajaran yang akan menentang keyakinannya. Abu Lahab yang awalnya merayakan kelahiran Muhammad kelak akan menjadi musuh besar dari dakwah keponakannya. Setelah kelahirannya, Muhammad dibesarkan oleh Aminah, ibu kandungnya, dengan penuh kasih sayang. Akan tetapi sudah menjadi kebiasaan di kalangan kaum Quraisy menyusukan bayi mereka kepada wanita dari desa. Hal ini dilakukan agar bayi mereka tumbuh di lingkungan yang lebih sehat dan jauh dari kebisingan kota. Bertepatan dengan saat itu, Halimah As-Sa'diyah, seorang wanita dari Bani Sa'ad, datang ke Mekah untuk mencari bayi yang bisa ia susui. Pada awalnya, Halimah ragu untuk mengambil Muhammad karena ia adalah anak yatim. Apalagi Muhammad dibesarkan oleh ibu yang miskin. Banyak wanita lain yang juga datang ke Mekah memilih bayi dari keluarga yang lebih kaya. Mereka berharap mendapatkan imbalan yang lebih besar dari pekerjaan mereka. Akan tetapi takdir berkata lain. Ketika itu tidak ada bayi lain yang bisa ia bawa pulang. Halimah kemudian memutuskan untuk membawa Muhammad ke rumahnya. Keputusan itu ternyata membawa keberkahan yang luar biasa bagi Halimah dan keluarganya. Sejak hari pertama Muhammad tinggal di rumahnya, segala sesuatu di sekitarnya berubah luar biasa. Kambing-kambing miliknya yang sebelumnya kurus dan tidak menghasilkan susu, mulai menghasilkan susu yang melimpah. Tanah tandus yang tadinya tidak memberikan hasil, tiba-tiba menjadi subur. Halimah dan suaminya terkejut dengan perubahan itu. Mereka segera menyadari bahwa anak ini membawa keberkahan di dalam kehidupan mereka. Pada malam-malam pertama setelah Muhammad tinggal di rumahnya, Halimah merasa ada sesuatu yang luar biasa pada anak ini. Setiap kali ia menidurkan Muhammad di dalam ayunannya, suasana rumah terasa begitu tenang dan damai. Ternyata suami Halimah pun merasakan hal yang sama. Anak ini membawa keberkahan bagi kita, sayang. Sejak ia datang, hidup kita berubah. Aku tidak pernah melihat kambing kita menghasilkan susu sebanyak ini, kata suaminya pada suatu hari. Mendengar itu Halimah tersenyum. Di dalam hatinya ia tahu bahwa Muhammad bukanlah anak biasa, namun ia belum menyadari bahwa lebih banyak kejadian yang akan terjadi. Pada suatu hari ketika Muhammad kecil sedang bermain di lapangan bersama anak-anak lainnya, terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa. Tiba-tiba ada dua malaikat yang mendekati Muhammad. Mereka membaringkannya di atas tanah dengan lembut, lalu mereka membelah dadanya. Dengan hati-hati, malaikat itu mengeluarkan hati Muhammad dan mencucinya dengan air Zam-Zam. Mereka kemudian mengembalikannya ke tempat semula tanpa meninggalkan luka. Anak-anak lain yang menyaksikan kejadian ini, mereka ketakutan. Mereka segera berlari ke rumah Halimah. Mereka berteriak, "Muhammad! Muhammad! Muhammad telah dibunuh!" Halimah yang mendengar teriakan itu segera berlari dengan penuh kecemasan ke tempat kejadian. Ketika ia tiba, ia menemukan Muhammad duduk dengan tenang. Wajahnya sedikit pucat, tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa ia terluka. Halimah kemudian memeluk Muhammad dengan erat. Air mata mengalir di pipinya. "Apa yang terjadi, anakku?" tanya Halimah dengan suara bergemetar. Muhammad kecil hanya tersenyum lembut dan tidak mengatakan kata-kata apapun. Anak-anak lain yang masih ketakutan menceritakan kepada Halimah apa yang mereka lihat. Mereka bercerita bahwa dua malaikat datang dan membelah dada Muhammad. Mereka mencuci hatinya dengan air Zam-Zam, lalu menutupnya kembali dadanya. Halimah terkejut mendengar cerita itu. Meskipun hatinya penuh rasa takut, ia tahu bahwa peristiwa ini adalah tanda bahwa Muhammad bukanlah anak biasa. Di dalam hatinya, Halimah merasakan bahwa Allah telah menyiapkan Muhammad untuk sesuatu yang besar.
Setelah peristiwa ini, Halimah merasa bahwa ia tidak bisa lagi menjaga Muhammad seperti sebelumnya. Meskipun berat, ia memutuskan untuk mengembalikan Muhammad kepada ibunya. Halimah merasa bahwa anak ini ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang luar biasa, dan ia hanya memiliki tugas sementara untuk merawatnya. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW dipenuhi dengan tanda-tanda keajaiban dan keberkahan yang menunjukkan bahwa beliau adalah utusan Allah yang telah dipilih untuk membawa cahaya rahmat bagi seluruh alam. Setiap peristiwa di dalam hidupnya, mulai dari kehancuran pasukan Abroha hingga tanda-tanda keajaiban yang terjadi dalam masa kecilnya, adalah bukti kebesaran Allah. Kehadiran Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi seluruh umat manusia dan alam semesta. Dari masa kecilnya yang dipenuhi dengan tanda-tanda keajaiban hingga kelak menjadi Nabi akhir zaman yang membawa ajaran kebenaran. Setiap langkah dalam hidupnya telah direncanakan Allah dengan penuh hikmah. Sebagai umatnya, kita merasa beruntung bisa mengenal dan merasakan keberkahan yang dibawa oleh beliau. Dan setiap kisah kelahirannya diceritakan, hati kita bergetar, penuh rasa syukur dan cinta kepada Nabi yang mulia ini. Mari kita tutup video ini dengan sholawat Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Share video ini sebagai bentuk dakwah Anda kepada umat manusia di alam semesta. Semoga ditulis sebagai pahala jariah untuk Anda dan keluarga Anda.